Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen, moderator, serta seluruh peserta Seminar Nasional IPA yang ke-16 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Syahrina dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Efektivitas Metode Pengambilan Sampel Non-Invasif untuk Amplifikasi Gen CO1 pada Ratus norvegicus. Identifikasi molekuler saat ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam penelitian biologi, khususnya pada bidang genetika, konservasi, dan identifikasi spesies. Ratus norvegicus merupakan rodent sinantropik yang hidup berasosiasi erat dengan aktivitas manusia, serta berpotensi menjadi reservoir berbagai penyakit zoonosis. Oleh karena itu, identifikasi spesies secara akurat sangat diperlukan dalam kajian genetika maupun monitoring populasi. Pendekatan identifikasi berbasis molekuler menggunakan DNA dinilai lebih akurat dibandingkan identifikasi morfologi karena tetap dapat dilakukan meskipun sampel mengalami kerusakan atau degradasi. Pada penelitian ini digunakan metode non-invasif berupa sampel feses karena lebih aman, tidak melukai hewan, serta mendukung prinsip animal welfare dan konsep 3R, replacement, reduction, and refinement. Meskipun demikian, penggunaan feses sebagai sumber DNA memiliki tantangan utama berupa rendahnya kualitas DNA serta tingginya kandungan inhibitor PCR seperti polisakarida kompleks, bilirubin, asam empedu, senyawa humat, dan sisa metabolisme. Oleh sebab itu, diperlukan optimasi metode ekstraksi DNA dan kondisi PCR agar gen CO1 tetap dapat diamplifikasi secara optimal. Tujuan dari penelitian ini sendiri itu yang pertama mengetahui kualitas DNA hasil ekstraksi dari sampel feses Ratus norvegicus. Kemudian menganalisis kualitas DNA hasil ekstraksi menggunakan metode CTAP termodifikasi serta menentukan suhu annealing optimal pada amplifikasi gen CO1 menggunakan PCR. Penelitian ini dimulai dengan pengambilan sampel feses yang dikumpulkan menggunakan spatula steril. Dimasukkan ke dalam mikrotub 1,5 ml, lalu disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga proses ekstraksi dilakukan. Ekstraksi DNA ini sendiri dilakukan menggunakan metode CTAP termodifikasi, di mana terdapat pre-washing, yaitu tahap awal dilakukan homogenisasi sampel menggunakan PBS 1 kali. Kemudian dilanjutkan proses pencucian dan sentrifugasi untuk mengurangi pengotor pada sampel. Pelet hasil ekstraksi ini kemudian ditambahkan buffer CTAP panas, itu sekitar 65 derajat, kemudian PVV, terus beta-mercaptoetanol, dan proteinase K. Setelah inkubasi, dilakukan tahap pemurnian menggunakan KIAA. DNA kemudian dipresipitasi menggunakan isopropanol dingin dan amonium asetat, dicuci menggunakan etanol 70%, lalu diresuspensi menggunakan aqueous free water. Sebelum PCR, kualitas DNA ini diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis berdasarkan konsentrasi DNA dan rasio A260 per A280. Amplifikasi gen CO1 dilakukan menggunakan metode PCR dengan primer BATL 5310R itu sebagai primer reverse dan R6036RF1 sebagai primer forward. Kemudian dilakukan optimasi suhu annealing dilakukan pada suhu 50, 52, 54, 56, dan 58 derajat Celcius. Produk PCR di elektroforesis gel agoros 1% dalam buffer TBE 0,5 kali, kemudian divisualisasikan menggunakan UV transilluminator. Kemudian hasil yang didapat, pertama itu hasil pengukuran DNA. Berdasarkan hasil pengukuran spektrofotometer, diperoleh variasi konsentrasi dan kemurnian DNA antar sampel.
Bisa dilihat pada gambar, sampel F1 ini menunjukkan kualitas terbaik dengan konsentrasi DNA sebesar 13,63 nanogram per microlite dan rasio kemurnian 1,80. Sementara untuk sampel F3 dan F4 itu menunjukkan konsentrasi DNA terendah. Perbedaan kualitas DNA ini diduga dipengaruhi oleh tingginya kandungan inhibitor pada sampel feses. Selain itu, degradasi DNA juga dapat terjadi akibat aktivitas enzim pencernaan dan mikroorganisme di dalam saluran gastrointestinal. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ekstraksi CTAP termodifikasi mampu menghasilkan DNA dari sampel feses meskipun kualitas DNA antar sampel masih bervariasi. Kemudian untuk hasil elektroforesis DNA, visualisasi DNA hasil ekstraksi ini menggunakan elektroforesis menunjukkan adanya smear DNA genomik pada beberapa sampel. Smear yang lebih tebal menunjukkan konsentrasi DNA yang lebih tinggi, sedangkan smear tipis menunjukkan jumlah DNA yang lebih rendah. Bisa dilihat pada gambar sampel F1 dan F2. Di sini saya hanya menggunakan 2 sampel dengan kualitas DNA yang tertinggi, di mana sampel-sampel ini memperlihatkan smear paling jelas dibandingkan sampel lainnya, sehingga dipilih sebagai template awal pada proses optimasi PCR. Pada gambar ini, saya menggunakan beberapa pengenceran, yaitu 5 kali, 10 kali, dan 20 kali. Sebaliknya, beberapa sampel menunjukkan smear yang kurang jelas akibat rendahnya konsentrasi DNA dan kemungkinan masih terdapat inhibitor yang belum tereliminasi selama proses ekstraksi. Keberadaan inhibitor pada sampel feses dapat menghambat proses lysis sel maupun menurunkan efisiensi amplifikasi PCR. Untuk hasil dari optimasi suhu annealing PCR ini dilakukan pada rentang 50 hingga 58 derajat Celcius pada suhu annealing rendah yaitu 50 sampai 54 derajat Celcius. Bisa dilihat hasil amplifikasi masih menunjukkan pita non-spesifik dan double band. Double band ini muncul karena primer masih dapat menempel pada daerah yang tidak spesifik akibat suhu annealing yang terlalu rendah. Ketika suhu annealing ditingkatkan menjadi 56 derajat Celcius, spesifisitas amplifikasi mulai meningkat. Hasil paling optimal itu diperoleh pada suhu annealing 58 derajat Celcius karena menghasilkan pita DNA tunggal yang lebih jelas dan spesifik tanpa double band. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu annealing ini mampu meningkatkan spesifisitas penempelan primer terhadap DNA target. Keberhasilan amplifikasi PCR dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kualitas DNA template, keberadaan inhibitor PCR, kemudian degradasi DNA, dan suhu annealing. Sampel feses diketahui mengandung berbagai inhibitor seperti bilirubin, polisakarida, asam empedu, hemoglobin, senyawa humat yang dapat menghambat aktivitas DNA polimerase. Keberadaan inhibitor tersebut dapat menyebabkan terbentuknya smear, pita samar, maupun amplifikasi non-spesifik. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode non-invasif menggunakan sampel feses Ratus norvegicus mampu digunakan sebagai sumber DNA untuk amplifikasi gen CO1. Metode ekstraksi CTAP termodifikasi menghasilkan kualitas DNA yang bervariasi antar sampel akibat pengaruh inhibitor pada feses. Optimasi suhu annealing menunjukkan bahwa suhu 58 derajat Celcius merupakan suhu paling optimal karena menghasilkan pita DNA tunggal yang lebih spesifik tanpa double band. Selain itu, kualitas DNA template berpengaruh terhadap keberhasilan amplifikasi PCR, di mana DNA dengan kualitas lebih baik menghasilkan pita amplifikasi yang lebih jelas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen, moderator, panitia, serta seluruh peserta Seminar Nasional IPA yang ke-16 Universitas Negeri Semarang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.